Pernah nggak sih semakin kamu takut telat, justru makin banyak hambatan di jalan, semakin kamu overthinking chat dengan seseorang, malah jadi ngerasa aneh sendiri waktu ngobrol sama dia. Nah, atau ketika kamu bingung banget sama hidup, ternyata masalahnya bukan karena hidup itu terlalu rumit, tapi karena kamu mungkin belum benar-benar memahami apa yang sedang terjadi. Nah, lucunya, hal-hal kayak itu ternyata udah lama dirumuskan. Ada hukum-hukum tentang kehidupan yang tidak tertulis, tapi hampir semua orang pernah ngalaminnya. Hello everyone, Kelvin here. Nah, di video kali ini kita akan bahas 5 hukum paling relate dan terkenal di dunia yang diam-diam sering terjadi dalam hidup kita sehari-hari. Yang pertama, hukum Murphy. Semakin Anda takut sesuatu terjadi, semakin besar kemungkinan hal tersebut bisa terjadi. Bayangin nih, besok kamu sidang skripsi, malamnya kamu belajar terus sampai nggak bisa tidur karena kepikiran, jangan sampai salah ngomong, jangan sampai file-filenya berantakan, jangan sampai pikiran ngeblank. Dan anehnya, besoknya justru semua itu terjadi. Laptop nge-lag, kamunya salah ngomong, tangan dingin, keringat keluar dingin, pikiran kosong. Nah, kenapa coba bisa begitu? Karena ketika seseorang terlalu fokus pada ketakutan, otaknya mulai kehilangan fokus pada solusi. Kita jadi terlalu sibuk membayangkan sebuah kegagalan sampai lupa mempersiapkan diri dengan tenang. Nah, padahal di waktu seperti itu yang kita butuhkan adalah ketenangan dan kesiapan. Dan ini bukan cuma soal presentasi ya. Semakin takut ditinggalkan, kadang seseorang jadi terlalu posesif. Semakin takut gagal, kadang malah nggak mau mencoba. Semakin takut dinilai oleh orang lain, malah jadi kehilangan diri sendiri. Nah, hukum Murphy bukan berarti semesta sedang membenci kita, bukan. Tapi kadang ketakutan kita sendiri yang menciptakan kekacauan itu. Karena hidup bukan tentang menghindari semua kemungkinan terburuk, tapi belajar untuk tetap tenang meski kemungkinan hal buruk itu terjadi. Yang kedua, hukum Kitlin. Jika Anda menuliskan sebuah masalah dengan jelas dan spesifik, Anda telah menyelesaikan setengahnya. Kadang kita bilang, aku capek, aku bingung, aku stres. Tapi sebenarnya kita bahkan nggak tahu apa masalah utamanya. Dan itu sering terjadi pada banyak orang. Mereka merasa hidupnya berantakan, padahal yang berantakan sebenarnya itu isi kepalanya. Sampai pada akhirnya mereka mencoba satu hal yang cukup sangat sederhana, yaitu menulis. Bukan untuk menjadi seorang penulis, tapi untuk memahami diri sendiri. Misalnya dengan menulis nih ya, seperti aku bukan malas, aku sebenarnya takut gagal, atau aku bukan gak mampu, aku cuma terlalu sering membandingkan diri dengan orang lain. Nah, misal begitulah kira-kira ya. Secara perlahan-lahan, semuanya akan terasa lebih jelas. Karena masalah yang samar akan terasa lebih menakutkan, terasa rumit, terasa berat. Tapi ketika ditulis dengan secara spesifik, kita breakdown, hasilnya otak bisa mencari jalan keluarnya. Kira-kira begitu. Makanya, banyak orang merasa lega setelah melakukan journaling, curhat, atau bahkan cuma ngetik isi pikirannya di notes handphone misal. Nah, karena terkadang solusi pertama bukan bertindak dengan ketidakjelasan, tapi memahami apa yang sebenarnya sedang kita hadapi. Yang ketiga, hukum Gilbert. Ketika Anda mengambil sebuah tugas,
Menemukan cara terbaik untuk mencapai hasil yang diinginkan adalah tanggung jawab Anda. Kita hidup di zaman yang aneh lah kira-kira ya. Semua orang pengen hasil yang instan, bagus, tapi nggak semua orang mau belajar akan prosesnya. Memang proses itu berat, nggak semua orang kuat. Banyak yang bilang yang penting selesai, padahal cara kita mengerjakan sesuatu itu menentukan siapa diri kita sebenarnya. Contohnya sederhana nih, misal ya, ada dua orang yang diberi tugas yang sama. Yang satu yang penting asal jadi, dan yang kedua ini mencoba mencari cara yang paling terbaik lah. Belajar, evaluasi, mencari referensi, terus mau untuk berkembang, dan dalam jangka yang panjang, perbedaan kecil itu akan menciptakan kehidupan yang berbeda tentunya. Karena tanggung jawab bukan cuma soal menerima tugas, tapi juga bertanggung jawab terhadap kualitas usaha kita. Hukum Gilbert itu ngajarin satu hal penting ya. Kalau kita memilih sesuatu, berarti kita juga harus siap belajar bagaimana menjalaninya dengan benar tentunya ya. Bukan cuma ingin hasilnya saja, tapi juga mau memahami soal prosesnya. Nah, yang penting itu proses ya. Karena setiap pilihan selalu datang dengan tanggung jawab. Oke? Jadi maksimalkanlah proses kalian lah, kira-kira begitu. Seringkali ketika sesuatu tidak berjalan sesuai dengan ekspektasi, sesuai dengan harapan, kita langsung menyalahkan keadaan, menyalahkan alat yang kurang mendukung, fasilitas yang tidak support, waktu yang tidak tepat, atau orang lain yang ada di sekitar kita misal. Sering nggak sih kita ngelakuin begitu, menyalahkan? Padahal tidak semua hal akan selalu berjalan secara sempurna sejak awal loh. Yang membuat seseorang itu berkembang bukan karena hidupnya mudah, tidak. Tapi karena dia mau terus belajar dan memperbaiki dirinya. Karena pada akhirnya kita nggak selalu bisa mengontrol keadaan, tapi kita bisa mengontrol cara kita berusaha, cara kita bertumbuh. Karena dunia sering menghargai hasil ya, tapi hasil besar biasanya datang dari orang yang serius memperbaiki prosesnya. Yang keempat, hukum Wilson. Jika Anda mengutamakan pengetahuan dan kecerdasan, uang akan terus mengalir. Di era sekarang, banyak orang pengen cepat kaya, cepat viral, cepat sukses, cepat ingin terlihat berhasil. Tapi sedikit yang benar-benar mau memperdalam skillnya, yang mau serius untuk menumbuhkan kemampuannya. Padahal, uang itu sering datang ngikuti nilai yang kita miliki, value yang ada. Oke? Coba lihat deh orang yang ahli dalam bidangnya, misal dokter, programmer, editor video, penulis, pebisnis, konten kreator. Semakin besar kemampuan mereka mampu menyelesaikan masalah, semakin besar juga nilai yang mereka punya. Memiliki high value itu juga penting loh. Dan ironisnya, banyak orang rela menghabiskan uang untuk terlihat keren, tapi pelit untuk membeli ilmu misal. Ya, ilmu itu bisa datang dari mana saja ya. Misal dari buku, kita juga harus modal untuk beli bukunya. Kira-kira begitu. Padahal pengetahuan itu investasi yang diam-diam mengubah masa depan. Skill bisa membuka pintu, wawasan memperluas kesempatan, dan kecerdasan membuat seseorang bisa bertahan lebih lama. Karena uang itu bisa habis loh. Tren bisa berubah, tapi kemampuan berpikir akan selalu dibutuhkan. 5. Hukum Falkland. Jika Anda tidak harus membuat keputusan tentang sesuatu, maka jangan putuskan. Kadang manusia terlalu terburu-buru mengambil sebuah keputusan. Baru kenal dengan seseorang selama seminggu, langsung berharap bisa hidup selamanya. Baru gagal sekali, langsung memutuskan untuk menyerah. Baru dengar satu pendapat, langsung yakin bahwa itu adalah sebuah kebenaran. Padahal nggak semua hal harus diputuskan sekarang juga. Ingat ya, nggak semua hal harus terburu-buru sekarang.
kasih waktu jeda. Ada keputusan yang justru jadi buruk karena dibuat saat hati sedang emosional, panik, atau takut sendirian. Kalau tidak tepat, terkadang ini berakhir tidak baik. Dan semakin dewasa, kita mulai sadar tidak bereaksi juga sebuah keputusan. Diam sejenak bukan berarti lemah, menunggu bukan berarti kalah. Kadang kita cuma perlu waktu lebih banyak untuk memahami sebuah situasi. Karena hidup bukan hanya soal siapa yang paling cepat untuk memutuskan, tapi siapa yang paling siap menanggung akibat dari sebuah keputusannya. Pada akhirnya, hidup manusia sering berjalan dalam pola-pola yang sama. Kita takut, kita bingung, kita salah mengambil sebuah keputusan, lalu kita belajar lagi, lalu tumbuh sedikit demi sedikit, dan mungkin hukum-hukum kehidupan ini bukan dibuat untuk menakut-nakuti kita, tapi justru untuk mengingatkan. Ya bisa dibilang seperti kisi-kisi kehidupan lah kira-kira. Bahwa banyak hal yang kita alami ternyata juga dirasakan oleh orang lain. Jadi kalau hari ini hidup terasa berat, mungkin kamu bukan gagal. Mungkin kamu sedang belajar memahami cara hidup bekerja. Karena semakin dewasa ya, kita sadar hidup bukan tentang menjadi yang paling sempurna, tapi tentang belajar membaca pola, memahami diri sendiri, dan tetap berjalan meski semuanya belum pasti. Kalau kalian punya pengalaman yang relate sama salah satu hukum tadi, coba tulis di kolom komentar hukum mana yang paling sering terjadi di hidup kalian. Untuk kalian yang baru ketemu dengan video dan channel ini, tolong bantu support ya dengan subscribe, like, komen juga, share videonya ya, jangan lupa. Oke, segitu pembahasan kali ini tentang topik kehidupannya. I think enough and see you in the next video.